Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, biarlah kita memberikan waktu hati kita untuk disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini bagi kita didahului dengan nasihat Rasul Paulus kepada dua orang perempuan yang bernama Eudikia dan Sintike. Dua perempuan ini ternyata mereka tidak akur. Dua perempuan ini mempunyai konflik satu dengan yang lain. Karena itu Rasul Paulus meminta kepada mereka untuk sehati sepikir agar mereka berdamai. Karena sebagai keluarga Tuhan, tentu konflik di antara dua perempuan ini akan dapat menimbulkan perpecahan juga atau tarik-menarik di antara jemaat yang ada di Filipi. Bahkan Rasul Paulus juga meminta kepada seorang yang bernama Sunsugos agar dia mau memperdamaikan dua perempuan tersebut. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada ayat 8 hari ini kepada jemaat yang ada di Filipi pada waktu dulu, namun kini firman Tuhan ini ditujukan kepada kita di zaman sekarang ini, di masa, di waktu kita sekarang ini, kita dinasehatkan. Sering sekali, dan bukan hanya sering sekali, tetapi memang seperti itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia, bahwa segala tindakan-tindakan yang kita lakukan biasanya itu berawal atau bermula dari apa yang kita pikirkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Jadi setelah kita memikirkan hal-hal tersebut, maka itu akan
muncul melalui perbuatan tingkah laku kita. Apabila kita memikirkan tentang hal-hal yang jahat, maka hasilnya adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi apabila kita memikirkan hal-hal yang baik, buahnya adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Tentu sebagai keluarga Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dari kita Tuhan mau agar buah yang keluar dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah buah yang baik, buah-buah yang berkenan dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita semua agar kita selalu memikirkan hal-hal yang baik-baik saja. Misalnya dia katakan kita diajak untuk memikirkan semua yang benar, memikirkan semua yang mulia, memikirkan semua yang adil, memikirkan semua yang suci, memikirkan semua yang manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan yang patut dipuji. Jadi dengan kita memikirkan hal-hal yang indah, karena yang disebutkan oleh Rasul Paulus di sini adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, hal-hal yang menyejukkan hati, hal-hal yang membawa damai sejahtera. Jadi sebagai keluarga Tuhan, tentu kita diajak untuk membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena perbuatan-perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah menjadi kesaksian bagi dunia bahwa keluarga Tuhan selalu berlaku, berbuat seturut dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan kita dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus juga ya, bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, dikatakan. Kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi melalui perbuatan kita, orang dapat mengenal Tuhan Yesus Kristus. Melalui kita, orang dapat terberkati. Melalui kita, orang-orang di sekitar kita menjadi penuh damai sejahtera. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semuanya memikirkan hal-hal apa yang dituliskan oleh firman Tuhan pada hari ini, agar semua kita dapat menjadi berkat dan kita dapat menjadi damai sejahtera bagi sesama kita, dan Tuhan pun dipermuliakan melalui kita dan melalui persekutuan kita. Terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman Tuhan pada hari ini, di mana melalui firman-Mu kami diajak untuk selalu memikirkan hal-hal yang manis, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, agar melalui apa yang kami pikirkan itu akan dibuahkan melalui perbuatan-perbuatan yang terpuji. Mampukan kami Tuhan, karena kami lemah, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, sehingga kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.